Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau nge-review handphone Sahabat Tech. Nih dia nih handphonenya nih. Nah, ini namanya Tecno Spark 8C Sahabat Tech. Terus dia ada beberapa fitur unggulannya Sahabat Tech. Seperti dia tuh bisa ekspansi RAM sampai 7 GB Sahabat Tech. Bukan main kan? Terus dia refresh rate-nya 90 Hz. Nah, itu cukup tinggi buat level di kelasnya Sahabat Tech. Terus harganya itu terjangkau Sahabat Tech, yaitu Rp1.549.000. Nah, penasaran nggak gimana sih performanya? Kalau penasaran, ikuti terus video ini sampai kelar Sahabat Tech. Kalau nggak penasaran, penasaran aja biar enak ya. Come on. Bodi bagian belakang Spark 8C memiliki bahan matte. Jadi sudah bisa ditebak bahwa ponsel ini tidak terkena noda sidik jari. Hal yang menjadikan bodi perangkat ini tidak biasa adalah ada pola vertikal bergaris-garis di sebelah kanannya. Dengan demikian, desain ponsel ini tidak monoton Sahabat Tech. Modul kamera pada handphone ini berwarna hitam dan tidak didesain untuk menonjol. Selain itu, lensa kameranya pun tidak dibuat terlalu menonjol Sahabat Tech. Terus ada sensor sidik jari terletak di belakang ponsel di dekat modul kamera nih Sahabat Tech. Terdapat aneka port dan lainnya pada ponsel ini. Pada bagian bawah, kamu akan melihat port audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, terus ada port USB untuk pengisian daya dan transfer data. Terus ada lagi speaker Sahabat Tech. Pada bagian sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol daya. Terus kita pindah ke sebelah kiri Sahabat Tech. Di sini ada slot kartu SIM Sahabat Tech. Slot ini dapat menampung SIM ganda. Terus ada juga bisa menampung micro SD, yang mana masing-masing memiliki tempat tersendiri, bukan slot hibrida Sahabat Tech. Kini saatnya kita beralih ke bagian depan. Layar yang digunakan oleh Spark 8C adalah LCD dengan basis IPS. Ukuran di layar ini adalah 6,6 inci. Terus bezelnya itu tidak terlalu besar Sahabat Tech, terutama pada bagian sisi kiri dan kanan. Berbicara seputar layar, ponsel ini dilengkapi dengan refresh rate 90 Hz. Refresh rate yang lumayan tinggi ini memungkinkan pergerakan konten dalam layar menjadi lebih mulus ketimbang dengan layar refresh rate standar 60 Hz Sahabat Tech. Sebelumnya telah dikatakan bahwa kapasitas RAM pada ponsel ini dapat diperluas dengan mengambil sebagian dari memori internal. Tecno menyebut metode ini dengan memory fusion Sahabat Tech. Dengan ini, kamu dapat menambah RAM dasar 4 GB menjadi hingga 7 GB Sahabat Tech. Ini dengan mengalokasikan ROM mulai dari 1 GB, 2 GB, dan 3 GB yang dapat dipilih menjadi virtual RAM Sahabat Tech. Sekarang saya mau nge-review kamera belakangnya nih Sahabat Tech. Nih, di sini dia pakai dua kamera Sahabat Tech. Yang pertama dia nih yang atas ini nih yang saya tunjuk mudah-mudahan kelihatan. Itu 13 megapiksel. Terus yang kedua dia namanya AI lens. Nah, Tecno ini namanya AI lens doang. Saya juga nggak tahu itu berapa megapiksel. Makanya di sini kita review Sahabat Tech. Kita lihat nih hasilnya nih. Ketika memotret pada siang hari, hasil yang diberikan kamera ini cukup menampilkan warna yang baik untuk ponsel di kelasnya. Tetapi ada beberapa bagian langit yang menampilkan overexposure. Di sisi lain, ada bagian bawah pepohonan yang menampilkan underexposure. Meski demikian, detail yang dihadirkan cukup baik karena tekstur daun di kejauhan cukup terlihat jelas. Saya pun beralih memotret menggunakan zoom digital. Pada pembesaran 2 kali, hasil yang diberikannya menampilkan gangguan underexposure pada sebagian pohon di sebelah kanan. Selain itu, kualitas detail juga tampak menurun, tetapi secara keseluruhan kamu masih layak untuk memotret zoom 2 kali pada keadaan siang hari Sahabat Tech. Masih pengujian seputar zoom. Zoom maksimal yang dapat dilakukan oleh kamera ini adalah 4 kali Sahabat Tech. Hasil yang diberikannya sudah mengalami penurunan detail yang sangat signifikan. Tekstur yang ada pada pohon dan rumput sudah tidak terlihat jelas. Intinya nih Sahabat Tech, hindarilah memotret zoom 4 kali menggunakan ponsel ini jika tidak perlu-perlu banget. Kini saatnya menguji mode HDR. Untuk ponsel seharga sejutaan, Spark 8C memiliki kualitas HDR yang baik ketika saya memotret subjek yang membelakangi sinar matahari. Warna hijau daun tetap terlihat jelas dengan exposure pada langit yang tidak terlalu agresif. Bahkan, masih terlihat awan tipis pada area langit sebelah kiri. Kamera ini juga dapat memotret dengan latar belakang bokeh. Tingkat separasi antara subjek dan latar belakang cukup rapi tanpa adanya tumpang tindih yang mengganggu. Sayangnya, terdapat gangguan performa exposure yang terlalu agresif pada bagian kepala subjek. Kamu juga tidak bisa mengubah seberapa tinggi intensitas bokeh pada kamera ini. Kamera depan ponsel ini dibekali dengan sensor beresolusi 8 megapiksel. Sama seperti kamera belakang, kita dapat pula menggunakan efek bokeh di latar belakang menggunakan mode potret. Untuk ponsel entry level, kualitas bokeh kamera ini cukup baik meskipun ada beberapa gangguan di tepi subjek. Ketika saya memotret pada malam hari menggunakan kamera belakang, hasilnya ada banyak paparan exposure yang mengganggu.
Ini dibuktikan pada sebelah kiri bangunan yang saya foto. Ada pula gangguan noise pada beberapa area. Oleh karena itu, ketajaman keseluruhan hasilnya menjadi turun. Kabar baiknya adalah hasil foto pada malam hari terlihat terang dan menampilkan performa white balance yang baik. Memotret fotografi selfie pada malam hari, hasilnya itu cukup terang. Wajah dan baju terlihat jelas. Meskipun ada beberapa noise di bagian belakang, ini tidak terlalu mengganggu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu kamera belakang Spark 8C adalah AI Lens. Artinya, ini mengandalkan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi foto yang diambil. Selama saya mencobanya nih sahabat tech, AI yang ada pada kamera ini cukup akurat mendeteksi skema yang ada di dalam foto agar warnanya disesuaikan. Sekarang kita beralih ke pengujian perekaman video. Kamu harus berhati-hati nih saat merekam menggunakan 8C, karena ini tidak dilengkapi dengan sistem stabilisasi. Video terlihat bergoyang saat saya merekam sambil berjalan kaki. Meski demikian nih sahabat tech, kualitas gambar video yang diberikan itu cukup bagus. Sahabat tech, tadi kan kita udah lihat gimana kameranya malam hari, siang hari pakai zoom, terus saya juga udah ngerekam juga videonya. Sekarang kita lihat performanya kalau lagi dipakai sehari-hari atau bermain game sahabat tech. Oh ya sahabat tech, ini tuh dia pakai prosesor Unisoc T606 sahabat tech. Terus sistem operasinya ini pakai Android 11. Terus nggak lupa juga dia ada antarmuka penggunanya khas Tecno, namanya HiOS 7.6. Agar dapat mengetahui seberapa andal Spark 8C ketika digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, saya menjalankan benchmark PCMark. Nilai keseluruhan yang didapat oleh Spark 8C adalah 7.469 poin. Sebagai gambaran, Redmi 9C dengan harga yang hampir sama mendapatkan nilai keseluruhan 5.197 poin. Kapasitas penyimpanan yang ada di Spark 8C adalah 64 GB. Kecepatan penyimpanan ini saya uji dengan menggunakan aplikasi PCMark Storage. Nilai keseluruhan yang didapatkan adalah 9.412 poin. Berikut adalah tabel yang lebih lengkap lagi sahabat tech. Performa chipset Unisoc T606 yang ada di dalam ponsel ini diuji menggunakan aplikasi Geekbench sahabat tech. Hasilnya adalah 311 poin untuk pengujian single core dan sebanyak 1217 poin untuk pengujian multi-core. Benchmark selanjutnya yang saya gunakan adalah 3D Mark. Ini akan sangat berguna untuk menilai apakah Spark 8C akan lancar dipakai untuk bermain game. Pengujian 3D Mark Slingshot memiliki angka sebanyak 1310 poin. Berikut adalah tabel pengujian yang lebih mendetail dengan Redmi 9C sebagai pembandingnya. Selain benchmark sintetis, saya juga menjalankan pengujian non-benchmark dengan memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Pengalaman saat memainkan game tersebut di Tecno Spark 8C cukup lancar meskipun terkadang ada beberapa gangguan frame drop ketika tampilan sedang intens seperti menampilkan banyak pepohonan dan objek lainnya. Memang ada hawa panas di belakang ponsel, namun ini tidak terlalu mengganggu dan masih dalam taraf yang wajar. Kapasitas baterai dari Tecno Spark 8C adalah 5000 mAh. Saya juga menguji seberapa efisien pengujian baterai ini. Uji pertama baterai adalah ketika saya memainkan game PUBG Mobile. Untuk durasi selama 30 menit bermain, kapasitas baterai yang berkurang adalah sebanyak 5% sahabat tech. Untuk 1 jam bermain, pengurangan baterainya itu ada 11% sahabat tech. Dengan demikian nih sahabat tech, kamu bisa bermain PUBG Mobile selama sekitar 9 jam nonstop dari keadaan baterai penuh. Selanjutnya saya ingin mencari tahu performa baterai saat ponsel sedang digunakan untuk menonton video streaming. Menonton video streaming selama 30 menit membutuhkan daya baterai hanya 2%. Sedangkan untuk menonton selama 1 jam, maka energi baterai yang terpakai adalah 4%. Dan untuk waktu menonton selama 2 jam, baterai yang terpakai adalah 9%. Saya juga menguji ketahanan baterai saat merekam video sahabat tech. Selama merekam 30 menit, baterai yang berkurang adalah 7%. Terus saya ngerekam lagi tuh 1 jam. Nah itu baterai yang terpakai adalah 13%. Dengan baterai penuh 100% misalnya, Spark 8C mampu merekam sekitar 7 jam. Ketika saya menjalankan aplikasi PCMark baterai untuk mengetahui seberapa irit baterai Spark 8C, aplikasi ini menunjukkan bahwa baterai ponsel tersebut bertahan hingga 14 jam 21 menit. Ini jauh lebih lama jika dibandingkan dengan Redmi 9C yang mampu bertahan hingga 10 jam dan 59 menit. Sebagai catatan nih sahabat tech, kapasitas kedua ponsel ini sama, yaitu 5000 mAh. Setelah menguji ketahanan baterai, kini saya ingin menginformasikan durasi ulang baterai. Pada 10 menit pengisian, baterai yang terisi adalah sebanyak 7%. Terus saya ngisi lagi selama 30 menit sahabat tech. Nah itu baterai yang terisi itu 21%.
Terus 1 jam pengisian lagi, dayanya menjadi 42%. Kalau dia dari 0 sampai 100% membutuhkan durasi 3 jam 19 menit. Nah, cukup lama juga sih. Nah, sahabat tech, itulah hasil review saya terhadap Tecno Spark 8C ini. Jadi intinya kalau sahabat tech mau main game ini PUBG Mobile itu oke-oke aja sih. Terus refresh rate-nya juga lumayan tinggi sahabat tech, 90 Hz, jadi lancar gitu performanya layarnya ya kan. Terus enaknya lagi sahabat tech nih, itu baterainya irit sahabat tech. Ya, seperti tadi saya bilang mau main game, mau ngerekam video, mau segala macam, itu baterainya irit sahabat tech. Emang sih dia itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk ngecas. Makanya sahabat tech, kalau mau ngecas handphone ini itu jangan tunggu sampai habis sahabat tech, ya minimal 20% lah sahabat tech. Nah sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar sahabat tech. Terus jangan lupa like video ini dong. Terus bagi yang belum nih, tolong subscribe channel ini nih ya. Terus satu lagi, share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak Roger Danuarta. Dadah!